Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, anak soleh bermain di lingkungan rumah bersama Ustazah Suryati. Sebelum belajar, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ananda, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri benda melalui gambar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat benda melalui gambar. Yang ketiga, siswa dapat menghitung perkalian dengan media gambar kerikil. Materi yang pertama, ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda dari bentuknya, ukuran, permukaan, dan warnanya. Bentuk benda, bentuknya bisa tetap, berubah-ubah, dan ada juga yang bentuknya bangun ruang dan bangun data. Bentuk yang tetap contohnya pensil, kursi, lemari, dan lain-lainnya. Yang bentuknya berubah-ubah contohnya air, dan ada juga yang berbentuk bangun ruang dan ada juga yang berbentuk bangun datar. Adapun bentuk benda itu ada yang tidak beraturan dan ada yang beraturan, ya, bermacam-macam bentuknya. Selanjutnya, ukuran benda. Ukuran itu ada yang ukurannya kecil dan besar, dan ada juga ukuran yang panjang dan pendek. Selanjutnya, untuk permukaan. Permukaan adalah bagian luar benda. Jadi benda itu ada yang permukaannya kasar dan halus. Kasar misalnya batu bata, batang pohon, batu, ya. Kemudian yang halus kertas, kain, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian warna benda. Warna benda itu bermacam-macam. Setiap benda memiliki warna, ya. Misalnya warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, dan lainnya. Nah, selain memiliki ciri-ciri, benda juga memiliki sifat. Sifat benda yang pertama, sifat benda padat, cair, dan sifat benda gas. Sifat benda padat, jika dipindahkan bentuknya akan tetap. Jika dipindahkan ukurannya juga akan tetap, seperti contoh berikut ini. Ini ada meja, ya. Jika dia dipindahkan, maka dia akan ukurannya tetap seperti ini dan bentuknya juga akan tetap seperti meja ini. Ya, dia akan berubah jika dilakukan perlakuan, misalnya dipotong. Nah, itu dia akan berubah. Tetapi jika dia dipindahkan, bentuknya akan tetap, ya. Ukurannya juga akan tetap. Kemudian benda cair, sifatnya bentuknya mengikuti wadah dan tempat atau tempatnya. Kemudian mengalir ke tempat yang rendah. Kemudian meresap melalui celah kecil. Contohnya ada ini, ya, ada kopi susu yang diletakkan di cangkir, maka dia bentuknya seperti di gelas ini, ya. Kemudian kecap, ketika diletakkan di botolnya dia akan mengikuti seperti botol. Kemudian ada minyak goreng, bentuknya mengikuti botolnya. Kemudian ada teh, ya, yang dituang dari teko. Ketika dia diletakkan di teko, maka dia akan berbentuk teko. Ketika dia dituang ke dalam gelas ini, dia akan mengikuti bentuknya seperti gelas, ya. Kemudian ada botol, ada sampo di dalam botol, dia akan mengikuti bentuknya seperti botolnya. Ya, masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian gas, sifatnya yang pertama bentuknya sesuai wadahnya dan berubah-ubah. Yang kedua, menekan ke segala arah. Yang ketiga, menempati seluruh ruang yang ditempatinya.
Contohnya isi dalam bola, isi dalam tabung gas, isi dalam ban, awan, asap, udara yang kita hirup ya, asap kendaraan. Nah, itu merupakan gas. Jadi di ruangan kita yang kita tempatin ini juga dipenuhi oleh gas ya, karena dia menekan ke segala arah dan dia menempati seluruh ruang yang ditempatinya. Seperti contohnya ini asap kendaraan, kemudian isi dalam bola, isi dalam tabung gas. Selanjutnya kita akan belajar memahami perkalian menggunakan media kerikil. Ya, di sini ada gambar susunan kerikil, bentuk perkaliannya, bentuk penjumlahan berulang, dan hasil perkaliannya. Nah, kita lihat bentuk perkaliannya. Kita ulangi lagi, 5 dikali 2 artinya 5 kali 2-nya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali 2-nya. Ya, hasilnya kita jumlahkan, ini ada 10. Nah, bentuk susunan kerikilnya bagaimana? Bentuk susunan kerikilnya yaitu 5 kali 2-nya. 2-nya ya. 1 2, 1 kali, 1 2, 2 kali, 1 2, 3 kali, 1 2, 3 kali, 1 2, mohon maaf 4 kali, 1 2, 5 kali. Nah, selanjutnya bentuk perkalian 4 dikali 6. Kita akan melihat 4 dikali 6 itu bagaimana susunan kerikilnya. Berarti 4 kali 6 kerikilnya ya, 1 2 3 4 5 6, 1 kali. Selanjutnya 1 2 3 4 5 6, 2 kali. Selanjutnya 1 2 3 4 5 6, 3 kali. 1 2 3 4 5 6, 4 kali. Nah, untuk bentuk penjumlahan berulangnya adalah 4 dikali 6, berarti 4 kali 6-nya. 6-nya 4 kali. 1 ya, 6-nya 4 kali ya. 4 kali 6-nya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan, bisa kita hitung dari kerikilnya. Sini 6 ditambah 6 12 ditambah 6 18 tambah 6 jadi 24. Paham ya Ananda semua? Jadi untuk bentuk perkalian dan penjumlahan berulangnya diperhatikan dengan teliti, dan cara menyusun kerikilnya juga dengan aturan. Atau kemarin dengan baris kali kolom ya, barisnya ada 4, kolomnya ada 6 sama. Nah, kembali lagi saya ingatkan, boleh Anda untuk menghafal perkalian 1 dan perkalian 2 yang sudah saya jelaskan kemarin. Tugas hari ini mengelompokkan benda di lingkungan rumah di halaman 41, kegiatan 2 dan 3, dan memahami perkalian dengan media kerikil di halaman 34, hanya bagian 3-nya saja. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa Anda pahami dan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat dan tetap semangat.